Halo semua, kembali lagi di channel Naik Level. Pada video kali ini saya masih akan membahas saham yang di-request untuk periode 21 sampai 27 Januari 2024 ya. Saya sudah membahas Indi, Coal dan DSNG. Untuk list yang saya lewatin itu saya sudah pernah bahas, jadi saya prioritaskan memang yang belum pernah saya bahas. Jadi kalau teman-teman masih pengen lihat analisanya, bisa ketik menggunakan keyword di YouTube analisa saham, kode emitennya, kemudian dikasih naik level. Ya, kalau misalnya sudah lama ya mungkin belum update, nanti teman-teman tetap request aja di form yang sudah disediakan ya. Jadi saat ini saya hanya membahas saham-saham yang di request saja dari form. Kalau nggak ada yang di request ya saya tidak ada pembahasan. Oke, hari tanggal 1 Februari ya, Januari sudah lewat. Pada video kali ini saya akan membahas saham Jaya ya atau Armada Berjaya Trans. Ini belum saya pernah bahas. Hari ini tanggal 1 Februari 2024 harganya di Rp115 per lembar saham. Seperti biasa, ini saya ulang-ulang terus ya, karena saya yakin pasti ada penonton baru. Ya, saya selalu membahas sebuah saham dari 5 parameter ini. Pertama, kinerja harga sahamnya sejak IPO, kemudian kinerja harga saham 10 tahun terakhir, fundamentalnya nanti kita cek profile company, dan kalau ada update itu kita akan update ya, misalnya ada penambahan bisnis atau pelepasan bisnis kita akan update. Kemudian dari kinerja perusahaannya, kemudian dari valuasi sahamnya seperti apa, pembagian dividen selama ini, dan kesehatan finansial ya. Kemudian dari seasonality kita akan cek biasanya di bulan apa saja saham ini biasanya naik atau turun selama 10 tahun terakhir. Kemudian ini juga penting ya, secara bandarmologi, nggak cuma fundamental, kita cek struktur sahamnya apakah sehat, kemudian peran investor asing di saham ini, kepemilikan retailnya seperti apa, perpindahan struktur saham setahun terakhir seperti apa, dan pola saham month to date secara bandarmologi seperti apa. Dan terakhir kita akan bahas review pola technical sebelumnya jika sudah pernah dibahas. Karena ini belum pernah dibahas, jadi kita akan membahas technical ke depannya saja. Oke, dari IPO, ini IPO belum lama, baru 2019 teman-teman ya, di bulan Februari, dengan IPO price-nya 288 ya. Jadi kalau teman-teman beli di harga IPO di 288 dan sampai saat ini tidak ngapa-ngapain, ini pernah right issue, dan kalau teman-teman nggak tebus right issue-nya ya turun ya, terdilusi juga jadi 39,9%. Kalau teman-teman tebus right issue-nya mungkin akan berbeda cerita. Oke, ini adalah 10 tahun terakhir performance-nya, meskipun belum 10 tahun ya, baru 3 tahun ya. Kita lihat 3 tahun sejak hari ini itu profit, 1 tahun profit tipis ya. Nah, 6 bulan ke sini masih floating minus, dan 1 minggu ini naik 0,88%. Ya, untuk year to date 2024 juga naiknya sama ya, dengan 1 minggu terakhir itu 0,88%. Harga tertingginya setahun terakhir pernah di 148 dan terendahnya di 102. Jadi harga saat ini ya ada di tengah, tapi namun mendekati ke bawah ya. Nah, sekarang kita cek ya, ini profile company-nya Jaya, PT Armada Berjaya Trans ya. Dari namanya aja kita mestinya sudah tahu dia bidang usahanya angkutan bermotor untuk barang umum ya. Dia jadi subindustrinya logistik dan pengantaran ya. Nah, ini di pengendalinya adalah Prima Global Indo Logistik, di mana juga perusahaan TBK yang baru listing juga di bursa tahun 2020 kalau nggak salah, dengan kode tikernya PPGL ya. Kemudian ini pengendalinya Armada Berjaya Trans ya. Kemudian ini memiliki 2 anak usaha, namanya Aman By Sentosa dan Aman By Perkasa. Dua-duanya ini bidangnya properti ya. Nah, ini adalah kegiatan usaha utamanya teman-teman ya. Jadi angkutan bermotor untuk barang umum ya, pengangkutan barang kendaraan bermotor, dan mengangkut lebih dari satu jenis barang ya, misalnya angkutan dengan truk, pick up atau kontainer. Kemudian dia juga memiliki kegiatan usaha penunjang, yaitu angkutan multimoda ya. Badan usaha angkutan multimoda tidak semata-mata memberikan layanan angkutan barang, tapi juga memberikan jasa tambahan. Jasanya apa? Pengurusan transportasi ya, mengurus-ngurus dokumen gitu ya, pergudangan ya. Jadi misalnya menyediakan gudang dulu, penyimpanan sebelum barang dikirim, misalnya ada jasa konsolidasi muatan, penyediaan ruang muatan, setelah pengurusan kepabeanan untuk angkutan multimoda ke luar negeri dan ke dalam negeri. Jadi ekspor impor juga diurusin sama
ini ya teman-teman ya, penunjangnya ya teman-teman ya. Kemudian ada pergudangan dan penyimpan, tadi juga sudah disebutkan ya. Penyimpanan barang sementara, kemudian dia holding juga, mencakup kegiatan holding. Ya mungkin tadi ya holdingnya tadi punya 2 anak usaha bidang properti. Ya kira-kira itu ini per tanggal 19 Juni datanya teman-teman ya. Perseroan memiliki armada itu totalnya 141 unit ya. Ada mobilos bak, ada trailer, CDD box, dan blind van. Ya, pembuatannya 2017 sampai 2023, jadi masih muda-muda. Dan ini cukup menarik bahwa ada ini kan tadi per 19 Juni 2023 ya. Kemudian per November ada pelaporan bahwa ada penambahan 12 unit armada CDD box ya, sehingga menjadi 45. Saya nggak ngerti di sini berapa ya, karena tidak dikasih rinciannya. Namun ada penambahan di sini 12 unit 6 November ya. Ini saya hitung ya, 6 November ada 12 unit. Kemudian tanggal 18 November ya, belum lama teman-teman ya, nambah lagi 7 unit. Ya, nambah lagi 7 unit. Kemudian Desember sebulan kemudian nambah lagi 7 unit. Ya, dan kemudian tanggal 26 Januari tambah 18 unit. Ini 26 Januari ini baru saja teman-teman. Jadi totalnya penambahan 44 unit menjadi 70 unit ya. Jadi ada pembelian armada yang mestinya akan berdampak kepada pendapatan dan laba perseroan. Ya, dan ini masih baru ya, 26 Januari nambahnya cukup banyak, 18 unit. Nah, ini adalah anak usahanya di PT Aman Baya Sentosa. Dia punya villa, total villa semuanya ada yang beroperasi ada 6 unit villa. Ya, 4 masih pembangunan. Jadi ini di Bali ya, teman-teman. Ada 6 unit dan 4 masih ditargetkan selesai akhir tahun 2023, harusnya sudah selesai ya kalau saat ini. Kemudian ada Aman Baya Perkasa, di mana ini sama-sama properti namun lebih ke perumahan ya teman-teman ya, perumahan subsidi ya yang akan dibangun ya. Jadi ini berbeda, yang satunya villa di Bali, yang satunya perumahan subsidi ya. Nah, kalau kita cek di laporan konsolidasinya, ini ternyata di laporan keuangannya saya belum melihat di sini ada jejak dari propertinya. Saya nggak ngerti apakah dimasukkan di sini atau berbeda. Saya nggak ngecek lebih detail karena waktunya nggak cukup ya. Saya hanya punya waktu 1 hari untuk meneliti satu perusahaan, 1 hari satu perusahaan. Kalau kita lihat di sini perincian pendapatan dari jasa angkutan darat teman-teman ya. Ada pihak berelasi, ada pihak ketiga. Ini bagus karena pihak ketiganya lebih tinggi daripada pihak berelasi. Dan kalau kita cek pihak berelasinya ini adalah induknya teman-teman ya, PPGL induknya menyumbang 20%. Dan pihak ketiganya yang di atas 10%, kita lihat ada Transnektar, Imbiskonia Dagama. Nah, ini ada INKP ya, INKP, ini perusahaan TPK juga, ada Mulia Gas, ini juga ada Tirta Amerta Jaya Logistik ya. Kemudian ada 2 Kuda Indonesia, Fajar Surya, ini TPK juga ya, saya nggak ngerti kode tikernya apa ya. Jadi ini banyak digunakan oleh beberapa perusahaan TPK juga ya. Termasuk salah satunya nih ada Sinarmas Group ya, cukup besar di sini, 12,28%. Nah, kalau kita cek secara kinerja perusahaannya jangka panjang ini masih naik terus ya. 2022 laba kotornya juga sama naik terus, laba usahanya juga naik terus, dan laba bersihnya naik terus meskipun 2022 ini cenderung turun laba bersihnya teman-teman ya. Nah, kalau kita cek untuk annualized 2023 ini diprediksi naik pendapatannya jadi 84 miliar dan labanya naik cukup signifikan jadi 15 miliar ya untuk diprediksinya. Nah, ini struktur pendapatannya tadi kita cek secara nominal pendapatannya naik dan strukturnya juga membaik di 9 bulan pertama di 2023 ya. Laporan kuartal tutup tahunnya belum keluar. Kalau kita cek laba kotornya naik cukup signifikan. Ya, kemudian ada sesuatu ini ya, di mana laba bersihnya di 2023 lebih tinggi daripada laba usahanya. Ya, 18% dan laba usahanya cuma 15,7%. Ya, kalau kita cek secara detail itu kenapa? Ini pendapatannya naik ya, 6,7%, laba kotornya naik 33,8% dan laba usahanya naiknya cukup tinggi, 9,6% dan laba bersihnya naiknya cukup tinggi ya. Ini tadi
disebutkan laba bersihnya lebih tinggi daripada laba usahanya. Ya, gimana nih? Sorry. Laba bersihnya lebih tinggi daripada laba usahanya, ya betul ya. Laba usahanya lebih tinggi, laba bersihnya lebih tinggi daripada laba usahanya. Ya, biasanya kan lebih rendah. Ini karena ada penghasilan lain-lain kisaran 3 miliar. Ya, kalau saya cek lebih detail di sini ada penjualan aset tetap, teman-teman ya. Ada penjualan aset tetap, kemudian juga ada lain-lain juga ini. Ya, namun penjualan aset tetap ini ya ada uangnya ya, karena ini memang dijual asetnya, totalnya 3,8 miliar. Ya, jadi ini mungkin memang tidak bisa terulang ya teman-teman ya. Nah, saya juga nggak ngerti penjualan aset tetap ini apakah dari penjualan rumah yang dianggap aset tetap atau gimana, saya juga nggak paham ya teman-teman ya. Saya tidak membaca lebih detail ya, tidak mencari informasi lebih detail karena waktunya tidak cukup. Oke, jadi teman-teman silahkan bisa cari sendiri kalau memang serius untuk mendalami Jaya. Ya, kemudian secara valuasi saham untuk PBV saat ini ada di 0,74 dan rata-ratanya di 0,82 ya. Jadi saat ini itu sama dengan PBV di tahun 2022 karena tadi dari tutup tahun 2022 sampai hari ini ya, year to date kan hanya naik 0,88% harganya teman-teman, jadi nggak berubah. Kemudian dari sisi PER ini jelas pasti jauh lebih murah karena tadi kita ada penjualan aset teman-teman ya, ada penjualan aset di mana mestinya jauh lebih tinggi ya, lebih tinggi daripada biasanya. Kemudian tadi juga di akhir saya nggak ngerti nanti di tutup tahun seperti apa karena tidak penambahan armada yang cukup signifikan ya, namun datanya belum keluar jadi saya nggak bahas dulu. Nah, untuk earning yield kita lihat di sini jadi lebih tinggi, jadi murah harganya karena memang ada penambahan penjualan aset tersebut ya. Jumlahnya 3 miliar ya. Kita cek, tadi saya belum cek, lupa. 3 miliar itu apakah sangat signifikan terhadap total laba? Nah, total labanya ini kan 11 ya. Total labanya 11, dipotong aja 3. Teman-teman, potong aja 3 berarti 9. Ya, jadi sebenarnya masih naik di atas 100%. Ya, dari 4 miliar menjadi 9 miliar ya, masih naik di atas 100% teman-teman ya. Jadi sebenarnya di luar penjualan aset pun kinerjanya masih oke. Ya. Oke, kemudian earning yield ini murah ya, valuasinya saat ini juga murah dan ini harga wajarnya teman-teman ya di earning yield 10-15% dengan book value 155. Harga wajarnya ada di 0,82 sampai 1,23. Jadi PBV saat ini 0,7 itu di bawah harga wajarnya ya. Atau kalau kita konversi ke harga ini harga wajarnya di 128 sampai 192. Dengan kata lain harga saat ini 115 terdiskon 10 sampai 40% dari harga wajarnya. Nah, untuk dividen sendiri ini rutin bagi dividen teman-teman ya, sejak 2020 ini rutin bagi dividen dan yieldnya semakin lama semakin besar ya. Dan ini 2023 juga dia membagikan 2 kali teman-teman ya, membagikan 2 kali di mana ini belum final ya, belum final karena tadi kita cek di 2023 kan ada penjualan aset ya, ada penjualan aset dibagikan menjadi dividen. Nah, untuk forecastnya seperti apa? Ya, ini kan tinggi sekali teman-teman ya, 19. Jadi saya prediksi mungkin akan memberikan 50% karena ini unpredictable sebenarnya. Dia di payout ratio-nya tidak bisa diprediksi ya. Ini sudah membagikan 5 dari 19, mungkin akan membagikan setengah atau 9,5 dikurangi 5 jadi sisa 4,5. Ya, sisanya di tahun 2024 ini dibagi harga saat ini ya masih tinggi ya, padahal ini sudah membagikan 5 ya teman-teman ya. Jadi sebenarnya cukup tinggi nih teman-teman kalau digabungkan ya 9,5. Ini masih belum pasti ya teman-teman ya, ini masih prediksi saja, bisa salah ya. Jadi ini masih cukup tinggi. Sebenarnya bagus ya, ini rutin bagi dividen juga dengan yield yang nggak jelek ya, meskipun nggak begitu tinggi. Nah, sekarang kita cek dari kesehatan finansialnya. Quick ratio-nya ini bagus teman-teman ya, sempat tinggi, mungkin ini habis jual aset ya, apa gimana nih, 2021 belum ya, belum jual aset, sorry ya. Di sini selalu di atas 1 ya, karena ratio juga sama
Debt to equity ratio kita lihat jangka panjang dulu. Di sini 2018 sempat di atas 1, kemudian turun ya, semakin kecil, ini artinya semakin bagus. Ya, kemudian debt to equity ratio-nya ini mulai naik lagi namun masih di bawah 1 ya, jauh ya, di bawah 0,5. Masih oke. Tadi juga saya cek pembelian truknya itu totalnya kalau nggak salah 19 miliar ya jumlahnya. Di mana kasnya per kuartal 3 hanya 8,6 miliar. Jadi mestinya pembelian truknya itu menggunakan hutang bukan cash ya. Karena total pembeliannya 19 miliar namun cash yang ada di per kuartal 3 2023 hanya 8,6 M. Nah, untuk seasonality ini cukup menarik juga teman-teman ya. Dimana bulan April ini selalu naik ya, sejak IPO belum pernah April itu turun ya. Mungkin tadi karena efek dividen ya. Dividen itu biasanya dibagi di rata-rata kebanyakan di bulan Mei ya. Ini Mei ya teman-teman, 2023 Mei, 2022 Mei. Kemudian 2021 juga ada Mei ya, karena ini ada 2 kali setahun ya teman-teman ya. Mei dan Mei. Jadi naiknya di bulan Aprilnya dia naik teman-teman ya. Nah, selalu naik, kemudian bulan Mei-nya turun. Ya, jadi cukup menarik ya, terkumpul, terkonsentrasi di 1 bulan. Nah, untuk komposisi pemegang sahamnya ini PP tadi sudah disebutkan di awal ya, ada PPGL, kemudian ini Pak Darmawan Suryadi SM, ini pengendali juga. Ya, pengendali ini adalah Pak Darmawan Suryadi ini pengendali dari PPGL juga. Jadi ini ditambahkan ya 41 plus 52. Jadi ini pengendalinya sehat ya secara bandarmologi. Pengendalinya 50 plus 1. Ya, ini masyarakat non marketnya ada 32,45%. Ini ada komisaris dan direksi. Ini Pak Darmawan juga merangkap pengendali sekaligus komisaris atau direksi, saya belum cek. Nah, peran investor asing di saham ini tidak terlalu besar ya, jadi bisa diabaikan saja. Korelasinya juga 0, jadi diabaikan saja. Untuk kepemilikan retailnya kita lihat di sini holdernya berkurang ya, setahun terakhir holdernya rata-rata hanya 5.000 sampai 6.000 saja. Setahun terakhir berkurang 1.400, kemudian dari November ke Desember, karena yang Desember ke Januari datanya belum keluar. Ya, nanti akan saya update di member ya teman-teman ya, di grup member. Saya per Februari ini mau mulai membuat grup member untuk saham-saham yang saya pantau. Ya, ini MN1 juga berkurang 28 ya. Namun kalau kita jumlah lembar sahamnya juga berkurang, average-nya naik. Artinya yang keluar itu lebih kecil dari rata-rata ya. Value per holdernya tidak begitu besar. Ya, ini 4,7. Jadi yang keluar ini yang kecil-kecil teman-teman ya, di bawah rata-rata. Nah, struktur pemindahan sahamnya setahun terakhir ini saya rubah sedikit ya. Ini menggunakan bandar detektor di Stockbit dulu. Dari 1 Januari sampai 31 Januari 2023 ke 2024 ini terjadi big akumulasi ya teman-teman ya. Ya, ini brokernya yang big akumulasi, broker CP ya, yang sangat mendominan. Nah, kita lihat lebih detailnya ya. Broker CP ini siapa? Nah, kita lihat ya, lokal CP ini kelihatan ya sedang melakukan akumulasi dari investor retail lokal teman-teman ya. Kalau kita lihat jumlah lembar sahamnya ini 798 dan 100% floating. Jadi pengendali juga floating ya. Jadi 42% ini kemungkinan ya tadi ya PT PPGL teman-teman ya, PPGL. Kemudian ini ada pengurangan ya. Kita lihat ada penjumlahan saham di sini karena ada waran ya. Jadi ada beberapa yang konversi waran ke sahamnya. Kemudian pola saham on to date Februari, karena baru 1 hari ya, sebenarnya ini belum bisa dijadikan acuan, namun ya 1 hari ini ada normal distribusi ya teman-teman ya. Oke, untuk teknikalnya kalau kita lihat pola teknikal sebenarnya ini setelah right issue harganya naik ya. Saya nggak mungkin bisa panjang-panjang, nanti grafiknya nggak kelihatan. Setelah right issue naik, kemudian dia mulai turun lagi, dan sejak Juli ya, Juli 2023 ini harganya ranging aja di 102 sampai 148. Ya, ranging aja, dan ini ada beberapa kali pembagian dividen. Likuiditasnya sehari 506 juta per hari. Jadi tidak terlalu liquid teman-teman. Kalau misalnya mau ambil saham ini ya tentu saja disesuaikan ya. Jangan dana besar masuk ke sini nanti menggerakkan harga saham. Ya, kita investor retail bermain hanya sebagai price taker saja. Ya, jadi kalau mau ambil ya minimal 1 sampai maksimal 10% daripada ini ya. Mungkin 1% tuh ya mungkin 5 juta
Ya, kalau 10%-nya maksimal 50 juta ya, supaya tidak menggerakkan harga saham. Nah, kalau kita lihat di sini masih ranging aja. Ini barusan kemarin akan menyentuh 102 tapi nggak jadi ya. Nah, kemungkinan harapan saya sih ini bisa turun lagi ke 102 ya. Nah, harapannya kemudian dia baru naik lagi ya teman-teman ya. Nah, nanti di bulan April baru dia akan naik lagi ke sini ya. Nah, prediksi sih mungkin bisa mencapai batas resisten di area rangingnya di 148 ya. Nah, harapannya bisa turun dulu, namun kalau memang nggak bisa ya sebenarnya potensinya memang lebih ke atas ya teman-teman ya, karena tadi secara fundamental kita lihat bagus ya. Kemudian di akhir di kuartal 4 dan kuartal 1 2024 ini juga ada penambahan armada, di mana itu pasti positif untuk pendapatan dan laba. Kemudian dividen juga rutin ya. Kemudian dari seasonality nanti di April 100% naik. Semoga aja tidak dipecahkan ya rekornya ya. Nah, kemudian dari Bandar Homologi juga tadi terlihat sedang ada akumulasi ya teman-teman ya, selama setahun terakhir. Ya, untuk Februari memang baru 1 hari, jadi nanti saya akan update aja di video khusus member. Oke, mungkin dari sini ini aja ya dari teknikalnya. Kita akan masuk ke risamnya. Jadi untuk kinerja jangka panjangnya naik ya, kinerja jangka pendek naik, valuasi murah, rutin bagi dividen, forecastnya 3,9%, seasonality berpotensi naik di atas 60% dari bulan April dan ini 100% ya. Kemudian Bandar Homologi setahun terakhir Januari 2023 ke Januari 2024 akumulasi dan Februari baru 1 hari ini distribusi ya. Untuk technical sedang ranging di 102 dan 148. Terakhir disclaimer teman-teman ya, tidak lupa bahwa video yang saya buat atau saya upload di YouTube ini adalah analisa saya pribadi yang tentu saja juga bisa salah ya teman-teman ya. Ini bukan ajakan jual atau beli saham Jaya. Silakan teman-teman tetap wajib melakukan analisa sendiri jika ingin membeli atau menjual saham Jaya. Jadikan video saya ini hanya sebagai second opinion teman-teman ya, hanya pelengkap saja untuk melengkapi hasil analisa teman-teman sendiri. Oke, mungkin sampai di sini dulu aja analisa video saham Jaya dan kita akan ketemu lagi di video yang berikutnya.